yang dikritik masuk gereja bawa tumpeng, ya nggak masalah daripada bawa bom kok. Bom lebih berbahaya sih. Iya. Hancur. Duar, waduh. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu da ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Alhamdulillah, salam sejahtera bagi teman-temanku sekalian yang menyaksikan video ini. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini saya bersilaturahim dengan teman saya, yang mana insya Allah pada malam hari ini kita akan mengadakan sedikit diskusi yang bersangkutan dengan suatu hal yang sedang familiar pada saat ini. Apa temanya? Temanya adalah bagaimana hukum seorang yang non-muslim mengucapkan minal aidin wal faizin kepada kita sebagai muslim, ataupun sebaliknya, seorang muslim mengucapkan selamat Natal misalkan kepada saudara non-muslim. Ya, baik. Untuk pertama-tama saya akan memberikan sedikit pengantar sebelum dilanjut oleh kawan saya nanti ya. Jadi teman-teman sekalian, mula-mula perlu kita ketahui, masalah ini adalah masalah yang sangat familiar. Jadi saya katakan ini adalah perbedaan pendapat di antara ulama. Untuk menanggapi sebuah perbedaan ini, kita dapat melihat pada hidangan Tuhan, ayat-ayat Tuhan yang sudah Tuhan persiapkan pada kita. Saya mengambil ayat dari surat Al-Maidah, tapi bukan Al-Maidah ayat 51 ya. Nah, dalam surat Al-Maidah dikatakan, "Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah." Ini sebuah pertanyaan. Walau sya'allahu, dan apakah mungkin Allah laja'alakum akan menjadikan kalian ummatan wahidah, umat yang satu. Kesimpulannya, ayat ini bertanya, apakah bisa Allah menjadikan kalian sebagai umat yang satu saja, sebagai umat yang memiliki jalan pikiran yang sama, yang monolog dan lain sebagainya? Apakah bisa Tuhan menciptakan seperti itu? Jadi kesimpulannya dari sini, kenapa kita diciptakan berbeda-beda oleh Tuhan? Ini karena Tuhan menginginkan kita berbeda, namun Tuhan tidak menginginkan kita untuk berkelahi satu sama lain. Nah, kemudian menurut saya hal-hal seperti ini sudah tidak usah dipermasalahkan lagi, karena kebanyakan dari kita seringkali terfokus hanya pada masalah ini saja. Apalagi musim Natal, musim Idul Fitri, ini selalu dipermasalahkan. Pertanyaan saya, bagaimana kita mau maju kalau kita hanya terfokus pada tujuan-tujuan yang remeh-temeh seperti ini? Ya, baik, kurang lebihnya akan dilanjutkan oleh saudara kita ya, saudara Muhammad Kafi Aslam. Silakan. Ini kita gini aja ya, biar asik. Pegang aja ya. Pegang aja gitu. Aduh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat. Apa nih dibilangnya? Sobat-sobat apa? Sobat-sobat Shockbaker. Shockbaker, waduh. Udah kayak motor, bos. Ya, langsung Jadi, aja. Mungkin pertanyaan dari gua gini, gimana tanggapan lu mengenai masalah ini? Oke, tanggapan gua mengenai masalah tentang perbedaan pendapat antar setiap umat, ya bukan setiap umat, malah menurut gua setiap insan ya, setiap perorangan ini kan punya pendapatnya masing-masing, punya jalan pikirnya masing-masing gitu loh. Yang tadi sudah ayat yang sudah lu jelaskan kan, ini berarti memang sudah kehendaknya Allah memang menginginkan kita berbeda gitu loh. Tapi Allah tidak menginginkan kita untuk berseteru. Kalau tanggapan gua sebagai orang yang minim ilmu ya, gua hanya melihat dari segi kemanusiaan aja. Gua untuk masalah hadis-hadis, ayat-ayat gua kurang bisa, cuman seenggaknya gua punya nalar, punya otak kalau semua ini punya yang namanya moral. Kita punya moral. Moralitas gitu ya. Moralitas.
Tuh. Nah, menurut gua ngapain juga sih mempermasalahkan hal-hal yang sudah jelas gitu loh. Sekarang gini deh, kalau memang Allah ingin Tuhan ingin menciptakan kita berbeda ya, lalu kenapa kita harus menyekal kehendak itu gitu loh. Menurut gua gini, gua terkesan sama salah satu kata-kata seseorang, dibilang gini, jangan kamu menyekal atau mengingkari yang sudah menjadi tabiat gitu loh. Dalam artian gini, yang sudah menjadi tabiat itu memang sudah kehendaknya Allah. Kita berbeda bukan dari zaman sekarang aja, menurut gue sih, bukan dari zaman sekarang, bukan dari dulu dari zamannya Nabi Adam, ya kan? Habil dan Qabil punya pendapat yang berbeda, punya pemikiran yang berbeda. Habil maunya sama ini, Qabil maunya sama ini. Lalu kenapa kita harus menyekal perbedaan itu gitu loh, maksud gue. Dalam artian yang sudah menjadi tabiat biarkan menjadi tabiat, tapi tetap harus diarahkan. Dalam artian diarahkannya ini ke jalan yang lebih baik gitu loh. Perbedaan ada bukan kita untuk saling menyerang, perbedaan ada untuk saling melengkapi. Karena adanya sebuah perbedaan, maka disitulah timbul rasa cinta menurut gue. Mantul bos. Aduh, iya. Oke, jadi gini mungkin ya, ketika ada seorang non muslim yang mengucapkan ucapan selamat hari raya pada orang muslim misalkan, ataupun sebaliknya, berarti itu bagian dari cinta ya. Iya. Bagian dari moralitas kita sebagai sesama manusia. Nah, itu. Jadi kenapa gue bilang ini sebuah cinta, sebuah mahabbah. Sekarang gini loh, gue tidak peduli dengan dia agamanya apa ya. Buat penontonnya Bapak ini mohon maaf nih kalau misalkan omongan gue rada brengsek lah ya. Emang modelannya begini, emang nggak bisa diatur emang mulut gue udah. Oke, lanjut. Ya, lanjut. Tadi sampai mana? Ya, melihat itu sebagai cinta. Melihat itu sebagai cinta, karena menurut gue gue mencintai semua ciptaan Tuhan. Dengan agamanya dia apa, dengan aliran yang dia anut apa, dengan sifatnya bagaimana, mau bagaimanapun dia tetap ciptaan Tuhan. Dan kita wajib mencintai ciptaan Tuhan. Lalu bagaimana kita harus membenci ciptaan Tuhan kita sendiri? Kita boleh membenci argumennya, kita boleh membenci yang tidak sependapat dengan kita, tapi apa kita harus membenci wujudnya? Ya. Ya kan? Sekarang gini deh. Emang salah kalau misalkan non muslim itu ngomong minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, memang salah? Kan tidak. Katanya bersangkutan sama akidah itu. Ini menurut gua yang salah ditanggapin sama orang-orang sekarang ini. Mereka menyimpulkan sebuah kata, menyimpulkan sebuah perkataan minal aidin wal faizin dengan sangkutan agama. Padahal menurut gua minal aidin wal faizin kalau kita tarik lagi ke sisi bahasa, kan artinya bukan hanya itu. Ya kan? Ya. Artinya bukan hanya itu. Dan mohon maaf lahir dan batin, memang salah kalau kita minta maaf lahir dan batin kepada orang non muslim. Memang salah kalau orang non muslim meminta maaf kepada kita. Ya kan? Oke, secara pribadi kita memaafkan mereka. Ya kan? Yang jadi urusannya adalah diterima atau tidaknya kan bukan urusan kita. Urusan kita ya kita memaafkan mereka. Lagi pula menurut gua itu adalah sebuah bentuk mahabbahnya dia loh. Mereka tuh memberikan cinta sama kita gitu. Dalam artian mereka itu menghargai. Ya kan? Bahasa umumnya sekarang itu menghargai apa yang kita anut, menghargai ajaran yang kita anut. Syukur-syukur mereka mau ngomong kayak begitu. Syukur-syukur mereka mau mohon maaf lahir dan batin. Kan apakah nggak lebih buruk kalau misalkan mereka nggak minta maaf? Oke. Apa salahnya dengan minta maaf? Nah, terus kalau muslim yang ngucapin selamat Natal? Nah, ini sebenarnya ini yang akan ketika kalau kita omongin ini banyak percecokan nanti ini. Wah. Kalau gue sih sederhana nyimpulin ya. Jadi penyelarasan antara non muslim yang mengucapkan selamat hari raya kepada muslim ataupun sebaliknya kita muslim mengucapkan selamat Natal,
kesimpulan itu sederhana. Kita sebagai manusia tentu saja kita boleh berbahagia atas kebahagiaan saudara kita. Nice. Walaupun mereka berbeda agama dengan kita, cuma perlu kita ingat bahwasanya mereka adalah saudara kita, sesama manusia, sebangsa dan setanah air. Nah, Jadi apakah salah? sama-sama ciptaan Tuhan. Iya, apakah salah ketika mereka berbahagia, kita juga turut berbahagia? Nah, terus juga viral itu kan, yang dikritik masuk gereja bawa tumpeng, ya nggak masalah daripada bawa bom kok. Bobong lebih berbahaya sih. Iya. Hancur. Duar, waduh. Aduh, intinya gini sih. Gua lebih menanggapinya gini. Kalau misalkan ada orang Muslim ketika mengucapkan selamat Natal kepada orang ini, gua termasuk orang yang tidak mengucapkan. Oh. Tapi gua tidak menentang orang yang mengucapkan. Jadi di sini kita pun berbeda ya. Iya, kita berbeda. Lu mengucapkan, gua tidak. Tapi gua tidak menentang lu untuk mengucapkan. Karena Untuk menurut tidak gua, mengucapkan. Untuk tidak mengucapkan ya. Untuk lu mengucapkan pun gua juga nggak jadi masalah gitu. Bukan urusan gua, itu urusan lu. Itu kan sekarang gini nih. Manusia siapa yang bisa melihat akidah orang lain? Ya. Rasulullah pun juga bilang ketika ada orang munafik yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, Sayyidina Umar bilang, ini orang munafik. Jangan-jangan dia cuma ngucapin syahadat. Mau dibunuh sama Sayyidina Umar. Iya kan? Nggak dibolehin sama Rasulullah. Karena apa? Karena dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Masuk. Yang tahu hanya dia dengan Tuhannya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Nah, di situ gue mengambil kesimpulan dari hadis ya. Hadis itu kalau misalkan kita nggak berhak memandang manusia dengan pandangan Tuhan. Allah. Jadi intinya jangan belajar jadi Tuhan. Nah, masuk. Itu loh maksud gue, teman-teman semuanya. Kenapa gue bilang jangan memandang manusia dengan pandangan Tuhan? Ya seperti itu. Lu memandang manusia dengan pandangan Tuhan gimana caranya? Lu cuman manusia, ya pandanglah manusia dengan pandangan manusia. Yang hanya tahu isi hati manusia hanya Tuhan. Bukan lu. Kalau lu memandang isi hati manusia, berarti kan lu ingin melebihi Tuhan, ingin menyamakan diri dengan Tuhan. Oke. Yang berhak mengklaim itu semua, menjudge itu semua kan Tuhan. Siap. Kita sebagai manusia apa? Ya udah. Yang penting dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, sama contohnya seperti itu. Gue termasuk orang yang tidak mengucapkan, tapi gue tidak menentang orang yang mengucapkan ataupun orang yang tidak mau mengucapkan. Ya monggo, lu mau mengucapkan silahkan, nggak mau mengucapkan ya silahkan. Kenapa gue melakukan seperti itu? Karena gue nggak mau ada pertengkaran ataupun perdebatan segala macam. Karena menurut gue bicara soal akidah itu bicara soal hati. Bicara soal keimanan itu bicara soal hati. Tidak ada yang tahu hatinya manusia, yang tahu cuma dia sama Allah. Oke. Dia dengan Tuhannya. Sama juga sebaliknya. Orang-orang non muslim yang mengucapkan seperti itu, ya udah, itu akidahnya mereka justru lebih bagus. Kalau mereka dapat hidayah dengan mengucapkan seperti itu kan bukannya bagus. Iya kan? Siapa tahu dengan mereka mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin, mereka terketuk hatinya. Mereka merasa, oh, kok kata-kata ini sangat nikmat ya diucapkan. Tuhan itu nggak ada yang tahu. Hidayah Tuhan nggak ada yang tahu. Maksud gue seperti itu. Oke. Itu apa ya? Aduh, hindarilah bersikap seperti Tuhan. Hindarilah bersikap seperti Tuhan, teman-teman. Teman-teman memandang manusia ya dengan pandangan manusianya aja. Karena pandangan manusia hanya bisa melihat dari dohir. Kalau ada yang bisa melihat batin, hebat. Berarti Anda ingin menyamakan diri Anda dengan Tuhan. Loh. Siap. Iya kan? Siap. Anda memandang batin orang, siapa yang tahu? Allah kok yang menjelaskan. Ya. Iya kan? Yang hanya tahu isi hati manusia dia dengan Tuhannya. Katanya juga kalau kita ngucapin selamat Natal atau sebaliknya lah, non muslim mengucapkan selamat hari raya, itu secara tidak langsung mengakui ketuhanan ketuhanan dari agama yang berbeda itu. Sekarang gini, pertanyaannya, kita mengucapkan selamat atas ketuhanannya dia atau mengucapkan atas selamat hari rayanya dia? Ya,
Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya kan? Emang saya bilang selamat Anda sudah menyembah Yesus? Tidak kan? Selamat Anda sudah menyembah Buddha? Tidak kan? Itu secara dalam artian berarti bolehlah dibilang kalau misalkan saya mempercayai ketuhanannya. Tapi kan yang saya selamatkan ini atas kepercayaannya dia, Atas kebahagiaan dia. atas kebahagiaannya dia terhadap hari rayanya. Gitu loh. Oke. Apa gini deh, kalau mereka bisa berbahagia dengan hari raya kita, gitu loh. Kita emang nggak bisa berbahagia dengan hari raya mereka. Emang salah berbahagia dengan hari raya mereka. Kan berbahagia bukan berarti kita menetapkan diri untuk berakidah sama seperti mereka. Ya. Kita berbahagia karena kita sama-sama manusia. Kita berbahagia karena manusia lain juga berbahagia. Allah. Gitu. Subhanallah. Subhanallah. Ini kan? Pakai kak, subhan. Nggak boleh deh, bener dong. Subhanallah. Orang Jawa, Mas. Oh iya. Logatnya susah ya. Subhanallah. Oke, jadi kesimpulannya. Kesimpulannya adalah teman-teman, yang tadi pertama gue bilang, jangan menyekal atau mengingkari yang sudah menjadi tabiat. Yang sudah menjadi perbedaan, ini adalah kehendaknya Allah. Jalanilah perbedaan itu dengan cinta. Jalanilah perbedaan itu dengan mahabbah. Mahabbah dalam artian mahabbah sesama manusia, sesama ciptaan Tuhan, ya kan? Sesama yang lahir dari keturunan Adam. Ya. Ya kan? Masuk. Kalau kalian percaya kalau kita sama-sama lahir dari keturunan Adam, masa kalian nggak bisa sih mencintai sama-sama keturunan sekalipun mereka berbeda agama? Oke. Itu teman-teman. Sama yang kedua adalah jangan memandang manusia dengan pandangan Tuhan. Kenapa habis begitu? dunia ini. Habis dunia kalau kita semua berlagak seperti Tuhan. Kayaknya kalah orang ateis. Nah, itu benar. Ini akhirnya berkesinambungannya sama toleransi dan intoleransi. Kesalahan teknis. Oke, kita ulang ya sedikit. Jadi mengenai akidah itu adalah masalah keyakinan, dan mengenai perkataan tentu saja ini lain babnya tentang keyakinan itu sendiri. Ini adalah bab di mana kita berusaha untuk memuliakan sesama manusia, untuk memuliakan sesama makhluk ciptaan Tuhan. Oke, ada tambahan lagi? Cukup kayaknya itu aja. Cukup ya? Oke, baik teman-teman sekalian. Jadi hal ini tidak perlu terlalu dipermasalahkan. Tentu saja banyak hal lain yang dapat membuat kita fokus untuk memikirkan hal tersebut. Seperti bagaimana generasi milenial ini supaya pemikirannya maju, tidak sempit. Nah, itu penting untuk dibahas. Jadi jangan kita terlalu fanatik pada sebuah masalah, terlalu meyakini masalah ini adalah masalah yang harus selesai dan benar dengan argumentasi saya. Nah, ini merupakan kefatalan, kekeliruan dalam berpikir bagi generasi milenial. Mudah-mudahan hidup kita senantiasa dirahmati oleh Tuhan, senantiasa dicahayai oleh Al-Quran. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Share. Siap. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah.